Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak pengurus, imam takmir Masjid As-Sura Pasar Benai yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati seluruh kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sidang jamaah sholat subuh di Masjid Sura Pasar Benai yang sempat hadir. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi yang cerah, di pagi yang mulia, dingin, pagi yang sejuk. Alhamdulillah kita masih berkat Allah banyak rahmat dan nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itulah kita harus bersyukur, berterima kasih. Dalam artian bersyukur itu kita memanfaatkan, menggunakan apa yang Allah berikan itu, rahmat dan nikmat itu kita manfaatkan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, serta mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh untuk melanjutkan perjalanan kita dari dunia menuju kampung asal, tentunya kampung akhirat. Jadi kita manfaatkan segala apa yang Allah berikan itu, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan, awalnya sehat, masih sempat berubudiyah kepada Allah, berjalan, berkendaraan, datang ke rumah Allah untuk melaksanakan ubudiyah seperti yang dilakukan pada subuh hari itu. Alhamdulillah berjamaah. Mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kesempatan atau nikmat umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Masih Allah berikan jantung yang masih berdenyut 80 kali 1 menit. Allah pompakan ke seluruh tubuh kita agar darah kita melancar memenuhi seluruh dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut. Kita masih bisa hidup di pagi hari itu. Tangan yang masih bisa menjangkau beraktivitas, bekerja, berbuat sesuatu yang ingin kita lakukan. Kaki yang masih bisa melangkah, tompet-tompet rumah-rumah ibadah, kita tompet itu beraktivitas sehari-hari. Alhamdulillah. Mata yang masih bisa memandang, baca Al-Quran, membaca ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya, dan melihat ke pancang awan, menyaksikan diluncurkannya. Dengan mata tadi dapat kita mengetahui mana yang kalah, mana yang menang. Itulah nikmat Allah. Marilah kita makan nikmat-nikmat itu dengan seelok-eloknya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tadi akan membawa kebaikan bagi kita, baik nikmat yang gratis
yang Allah turunkan dari langit. Malam tadi Allah turunkan begitu gope hujan, sehingga Allah hujan membasahi bumi, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, mengisi relung-relung bumi menjadi tempat-tempat sumur-sumur yang kita gali. Kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita persembahkan pula kepada Nabi kita, junjungan alam, khatamul anbiya wal mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran Islam. Mari kita bersalawat kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, memperoleh bonus. Tak bonus itu dua kira. Jadi kita akan mendapat bonus dari Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Bonus itu artinya tambahan, tukuan, ditambah, penambah dari amal-amal yang kita kerjakan. Kalau kita sering berselawat, maka kita akan mendapatkan bonus atau tambahan pahala dari selawat yang kita baca di mana saja kita berada, terutama di setelah solat fardu dan solat sunnah. Mau mengerjakan pekerjaan yang baik, itu awalnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah setia Majelis Surah Pasar Benai yang berhadir pada pagi ini, kami kembali dihadirkan oleh pengurus untuk menyampaikan tausiah subuh, atau dalam bahasa lain dulu buyangkan namanya kuliah subuh melalui radio ya. Kuliah subuh atau kultum subuh atau ceramah subuh menjelang kita beraktivitas sebentar lain. Mari kita isi kajian kita pagi ini. Pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada kami untuk menyampaikannya. Kemudian kami mohon maaf karena kami juga manusia biasa, hamba manusia biasa, banyak kekurangan. Dan untuk itu mohon maaf nanti kalau penyampaian itu tidak berkenan di hati, kurang topik pada sasaran yang diinginkan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Lebih banyak mujarah. Mari kita kodok minta maaf ya, wa atina anin nas, minta maaf kepada manusia. Dengan judul kajian kita pada pagi ini adalah mengapa kita memilih Islam sebagai agama yang kita yakini. Aku pertanyaan, mengapa kita memilih agama Islam sebagai agama yang kita yakini untuk mengatur kehidupan kita dunia wal akhirat? Jadi kalau bertanya orang sobat, apa memilih Islam? Itu tentu ada alasan-alasan, ada argumentasi yang akan kita jawab mengapa kita memilih Islam sebagai agama kita. Tentu jawaban pertama mungkin yang akan muncul adalah karena orang tua kami beragama Islam. Ini kok, tapi itu kurang benar juga sebenarnya. Kenapa? Karena Islam bukanlah agama keturunan. Islam bukanlah agama warisan. Apa alasannya? Ada beberapa alasan. Karena Islam itu menjadi agama yang kita yakini. Yang pertama Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu adalah agama samawi, agama yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang benar, agama yang mengandung kebenaran, agama samawi, agama langit, agama yang diturunkan ke bumi melalui kitab-kitabnya yang disempurnakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Islam itu datang dari Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk jin lainnya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan, untuk kita hidup yang teratur di atas dunia dan mencari bekal untuk pulang ke kampung asal kita, yaitu kampung akhirat. Jadi agama Islam itu adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan, yang didatangkan oleh Allah dengan melalui Al-Quran. Jadi makanya ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, inna indal Islam. Ulang. Mengapa kita Islam? Karena sesungguhnya agama yang diakui hanyalah agama Islam. Inna indal Islam. Agama yang diakui oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Jadi tidak ada agama lain. Untuk itu kita mari beristiqamah dengan pilihan kita. Ikut pilihan yang topik, pilihan yang benar, kan didukung oleh firman Allah yang kita bacakan tadi. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang memiliki keunggulan, kelebihan dari agama-agama yang lain. Unggul, hebat, luar biasa, memiliki banyak kelebihan-kelebihan dari agama-agama yang lain. Oleh karena itu kita pilih Islam, bagi Islam agama yang unggul tadi, hebat, luar biasa. Mana keunggulannya? Kalau kita lihat dari Al-Quran sendiri, Al-Quran Allah turunkan kepada Muhammad tidak bisa ditiru oleh orang manapun. Bahkan oleh makhluk jin sendiri pun tidak bisa meniru keindahan dan dalamnya Al-Quran itu sendiri. Bagaimana yang diterima dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 88 sebagai dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum bi ba'din zahira. Al-Isra ayat 8. Katakanlah, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan kaum jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, mereka takkan mampu membuatnya walaupun mereka bekerja sama. Itu kan tingginya dan unggulnya Al-Quran. Tidak bisa orang meniru loh, tidak bisa orang memalsukannya. Walaupun maksud, tapi akan ada keasliannya, dijamin keaslian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak ini akan palsu, tapi kebenaran Allah tetap akan dipilih oleh Allah. Tidak akan bisa Allah, manusia, makhluk lain meniru Al-Quran. Bahkan isi Al-Quran itu sangat dalam, seni bacaannya, tulisannya, dan arti-arti makna-makna terkandung dalam Al-Quran tidak bisa ditiru oleh makhluk-makhluk manapun. Ikut di sisi Al-Quran baru, belum keunggulan-keunggulan lain. Jadi oleh karena itu Al-Quran perlu kita pelajari, perlu kita pedalami dengan membanyak mentadaburi Al-Quran. Karena isi dan kandungannya banyak mengandung tuntunan-tuntunan dan pedoman-pedoman dalam mengatur kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita memilih Islam? Karena Islam adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang percaya kepada satu monoteisme, bahasa kami dibenai monoteisme, percaya kepada Allah yang satu. Sedangkan agama lain banyak Tuhannya, ada Tuhannya 3, tidak? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak,
Mulai agama lain menyembah dewa-dewa, banyak dewa-dewanya. Ada 10 dewa, ada dewa Zeus, ada dewa itu, dewa lawi, dewa angin, dewa api, dewa itu dan sebagainya. Tapi Islam adalah agama yang meyakini keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, qul huwallahu, Allah itu satu, Allah itu esa. Hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Allahus somad. Jadi tidak ada kita meminta kepada Allah, hanya satu-satunya Allah lah yang kita sembah, hanya satu-satunya Allah lah tempat kita mengadukan segala masalah. Dan koi ke dukun, tolong mau nak kayu, dong apa minta, itu cari itu. Itulah syirik. Itu berarti kita tidak lagi mengesahkan Allah, tidak lagi beragama tauhid, sudah menduakan Allah atau percaya kepada nenek lain dulu, pada batu cincin. Tidak, kalau dah pakai batu cincin, ambon takkan sehat, ambon takkan selamat, berarti kita syirik. Nah, batu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih seperti itu, mari kita buang jauh-jauh dari kesyirikan itu. Sebagai itu, inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah merupakan dosa yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, kita beribadah hanya tertuju kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ini sampai 5 sebenarnya. Yang keempat, Islam adalah agama yang dapat diterima di akal sehat, atau disebut dengan rasional, agama rasional. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang bisa diterima secara akal sehat. Keunggulan tadi dapat dicerna di akal. Makanya Islam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Balik dulu. Aduh, hukumnya balik baru dihitung. Jadi anak-anak yang belum berakal atau orang-orang yang rusak akalnya tidak melengket kepadanya agama Islam. Jadi hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal yang bisa menerima kebenaran-kebenaran agama Islam. Orang yang mabuk pun kalau akalnya landai sempurna, maka ini tidak dibenarkan sholat. Jadi oleh karena itu jelas Islam itu agama yang benar, dapat dicerna, dapat dirasionalkan oleh akal manusia. Yang kelima, Islam adalah agama yang diturunkan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dunia wal akhirat. Sesuai dengan nama Al-Islam, artinya keselamatan. Jadi beruntunglah kita, beruntung sekali, berbahagialah kita memiliki agama yang namanya Islam. Dan Islam adalah agama yang menjanjikan dan akan membawa manusia untuk selamat. Kita tengoklah, kalau kita betul-betul menjalankan Islam itu di dunia dengan sungguh-sungguh, dengan aturan-aturan yang Allah telah turunkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, pasti kita akan hidup teratur. Mulai dari buang air kenek diatur, sampai ke mana-mana ibadah-ibadah lain diatur oleh Allah. Begitulah indahnya, eloknya agama Islam itu untuk menyelamatkan manusia. Kalau tidak ada agama Islam, mungkin hidup itu akan kacau. Maka sebut agama tidak kacau, tidak agama kacau. Jadi kalau orang yang tidak beragama akan kacau, terutama agama Islam. Segitu akan terjadi benturan-benturan, terjadi bermacam-macam masalah. Dengan adanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah, yang mengatur hidup manusia, manusia akan selamat hidup di dunia. Bagaimana doa kita dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab.
doa kita baca situ doa sapu jagat. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di dunia, beri kami tobat di dunia, dan selamatkan kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Yang berikutnya terakhir, Islam adalah agama pemersatu. Yang terakhir poin 6 rupanya. Yang terakhir agama Islam itu adalah agama pemersatu. Maka kita disuruh berjamaah, tidak surang-surang tetapi berjamaah, selalu berjamaah sholat berjamaah, atau berkelompok-kelompok, atau bersatu padu. Satu tujuan, satu Tuhan, satu tujuan, satu kitab Al-Quran, tidak ada yang lain. Satu Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, pembawa agama itu. Kemudian agama yang selalu membentuk persaudaraan atau persatuan tadi, bukan agama yang suka memecah belah, tapi agama persatuan dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Waqtasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Itu ayat 103 yang Allah turunkan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Waqtasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, janganlah kamu berpecah belah, jangan kita berserah-serah, bercerai-berai. Untuk itu mari kita beristiqamah dengan ajaran-ajaran agama Islam agar selalu bersatu padu, sayo sakato, sebuki sama madaki, kalura sama manurut, kemudian sama bagala, kaulah sama badayong, sayo sakato, berawa dengan tobiam, bakuku dengan dagiam. Itulah persatuan yang ditempatkan Islam untuk menjadi umat al-wahidah, umat yang satu, umat yang berbahagia dunia wal akhirah. Itulah karena kajian kita pagi ini kita ulang kembali untuk kesimpulan, mana kita memilih Islam adalah agama yang benar, jangan kita lagi keluar Islam, tapi mari kita selalu beristiqamah Islam. Karena yang pertama tadi, Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia seperti agama-agama lain atau ciptaan manusia. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang memiliki keunggulan, keindahan, kelebihan yang luar biasa. Dan ketiga, ada Islam adalah agama yang mengisahkan Allah, agama tauhid. Dan keempat, Islam adalah agama yang mampu dicerna oleh akal sehat, jelas, tegas, dan mudah atau rasional. Dan kalimat Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, baik dunia wal akhirah. Dan yang keenam adalah agama persatuan atau agama yang selalu mematikan jamaah. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai mengisi jadwal kita pada pagi subuh Sabtu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi kami yang menyampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.